Pak Haji Anton Medan. Jadi salah satu tangan kanannya Anton Medan, dan saya megang dulu pesantrennya At-Tawabin. Alhamdulillah, tapi nggak ada santrinya. Ya. Tadi saya dengar Pak Ipan ada yang mualaf. Siapa Pak mualaf? Ada nggak? Hadir sini ya? Yang mualaf sini. Insya Allah saya tanggal 12 Oktober akan berangkat umroh yang keempat kalinya. Karena ini mualaf, Pak kapan bebas Pak? Ekspirasi kapan? Awal bulan 3 2025. Insya Allah berangkat umroh Pak, saya umrohkan gratis. Dan kalau tidak ada tempat tinggal, silakan. Nanti tinggal datang saya, insya Allah saya tiap bulan akan ngontrol Pak. Kebetulan saya hobi mancing di Pangandaran, jadi sekarang bisa gitu. Ya, insya Allah kamu jangan takut kalau keluarga kita, insya Allah kamu berangkat umroh setelah pulang free gratis, nanti saya yang jemput sendiri. Ya, insya Allah. Ada yang ekspirasinya Desember pulang nggak? Ekspirasinya Desember pulang hari ini, tahun ini, akhir Desember. Insya Allah saya tanggal 12 Oktober akan bawa jamaah 35 umroh gratis. Nanti di Januari Insya Allah saya akan berangkat, jatah dari Lapas Ciamis 3 orang, satu udah, satu santri, nanti satu petugas, free semua. Tapi paspornya bikin sendiri. Ya, nanti petugas insya Allah saya bicara dengan Pak Ciki dan Pak Ipan. Insya Allah. Dan program dari Saudi, insya Allah kita akan memberangkatkan sekitar 300-400 jamaah. Jadi insya Allah Pak bisa nonton Pak tiap bulan Pak. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya istiqomah, doakan teman saya di Saudi juga rezekinya mengalir. Insya Allah tiap pemberangkatan nanti petugas bisa nonton lah rollingnya. Insya Allah. Terutama yang belum berangkat umroh Pak Ipan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi teman-teman, salah satu kunci keberhasilan adalah orang tua. Ya, Insya Allah saya punya 500 anak yatim. Mas Sony yang selalu mimpin tiap Jumat, nanti petugas atau apa yang Insya Allah nanti bisa kirim WA saya. Siapa yang mau didoakan orang tuanya, Insya Allah tiap 500 anak yatim akan mendoakan tiap Jumat. Banyak yang doa anak yatim itu yang asalnya tidak punya anak bisa jadi punya anak. Jadi doa yatim yang saya 500 itu benar-benar Mas ya, benar-benar mustajab. Nah, bagi teman-teman ya, apa sih tipsnya di kamar itu, apa yang harus dilakukan di kamar supaya kita pas pulang ini bisa ada rezeki, bisa ada kerjaan, orang tua sehat dan keluarga sehat. Apa yang harus dilakukan di kamar? Yang pertama, masjid sebelah mana Pak Tepi ya? Sebelah sini ya. Satu, jangan tinggalkan juga sholat jamaah 5 waktu. Itu yang saya lakukan. Kemudian tahajud, jangan lepas tahajud. Kemudian puasa Senin, Kamis, ngapain lagi di dalam? Betul nggak teman-teman? Itu aja. Doa orang tua. Saya ketika ditahan di lapas kelas 2A Paledang, saya kamar 3C, saya selalu berdoa, ya Allah, semoga pas saya pulang itu kedua orang tua saya sehat, istri saya sehat, dan pas pulang ini saya punya rezeki yang alhamdulillah banyak, dan doa itu dikabul teman-teman. Jadi penjara ini jangan jadikan hanya tempat untuk mengisi masa hukuman saja, jangan. Ini sebenarnya tempat mustajab. Karena Allah sayang kepada kita. Dan doa itu semua Allah kabulkan. Istri saya alhamdulillah masih cantik dan sekarang udah punya 2 anak. Kemudian orang tua saya alhamdulillah 17 April kemarin saya berangkatkan dua-duanya umroh. Semoga teman-teman yang tua nanti bisa berangkatkan orang tuanya umroh. Amin. Seorang mantan nabi bisa berangkatkan umroh kedua orang tuanya. Dan apa yang paling bangga teman-teman,
di depan Ka'bah langsung, depan Hijri Ismail, pipi saya satu dicium bapak, satu dicium ibu. Masya Allah, itulah adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa nanti, insya Allah. Ya, kemudian teman-teman yang harus dilakukan juga adalah apabila suatu saat orang tua besuk, cium kakinya, minta maaf kepada orang tua. Capek badan ini ditahan terus, betul nggak? Capek teman-teman. Ada saatnya kita badan ini, di luar ini kita bersayang-sayangan dengan orang tua, membanggakan orang tua. Amin ya? Amin. Insya Allah ini ada satu bekal lagi yang kita harus sama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini simple, tetapi apabila teman-teman nanti membaca Al-Quran, satu blok atau satu kamar akan bagus ya. Ikuti kata saya, semua juga bisa ya. Pertama, datar dulu. Tuwaga patmanem jupan. Ayo. Ulangi, agak keras sedikit. Masih nadanya datar. Tuwaga patmanem jupan. Sekarang naik. Tuwaga patmanem jupan. Coba sekarang ikuti pakai tangan supaya nadanya stabil. Rendah dulu ya. Tuwaga patmanem jupan. Bareng. Tangannya. Naik. Tuwaga patmanem jupan. Nah, kita aplikasikan ke bacaan Al-Quran ya. Datar dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Datar. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, Pak Cepi, itu bekal dari saya sedikit. Ini kalau tadarusan satu blok nadanya sama, insya Allah indah. Betul nggak teman-teman? Nah, itu jadi ini ilmu yang simpel, tetapi inilah dulu ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya ketika di lapas. Jadi saya dikasih nada seperti itu, datar naik, datar naik. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan teman-teman ketika yasinan, ketika baca Al-Quran bareng di blog. Mari kita sama-sama syiar baca Al-Quran. Keras-keras nggak apa-apa ya. Kalau baca Al-Quran keras-keras dengan nada itu, insya Allah akan menjadikan lapas kelas 2 Ciamis ini lapas yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu lagi tadi yang mu'alafah, tolong dicatat namanya. Nanti pas pembebasannya, insya Allah saya mudah-mudahan Allah ada rezeki saya tiap bulan di sini. Kamu umroh ya, pas umroh nanti paspor apa saya buatkan. Ya. Kemudian nanti yang dari warga binaan yang bebasnya Desember akhir Januari, karena Februari pemberangkatan lagi yang kedua, insya Allah nanti saya pilih, Pak Ipan yang pilih, kemudian petugas mudah-mudahan bisa rolling ya. Kalau saya emang nggak punya apa-apa, tapi insya Allah saya punya teman pengusaha Saudi Arabia, insya Allah ya, itu yang akan memberangkatkan ya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan istiqomah ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Suatu saat ketika Freddy Budiman, tahu kan? Freddy Budiman tahu nggak teman-teman? Nah, Freddy Budiman, Gayus Tambunan itu alhamdulillah murid saya di lapas kelas. Sekarang Gayus Tambunan di Lapsus Sindur dengan Zulfidianya band gitu ya. Oh ya, yang paling populer ini Kang, gini kan. Inilah Kang Judin, tepuk tangan buat Kang Judin. Ketika saya bebas dari
penjara, saya merantau ke Bandung. Kang Judin ini punya Yayasan Bakti Anak Negeri. Beliau menampung para mantan narapidana pengamen di daerah Bumi Panjaitan Indah ya kan dulu. Beliau ini orang yang sangat ikhlas dan saya istiqomah sampai sekarang karena beliau Kang Judin. Dan mungkin hikmahnya Pak Iwan bisa kelapa Ciamis karena saya dengar dari istrinya Kang Judin ditahan di sana. Saya sekalian silaturahmi, beliau yang punya Yayasan Bakti Anak Negeri. Saya dulu kelaparan ya waktu cari kerja setelah pulang dari penjara, saya merantau ke Bandung. Alhamdulillah beliau yang menampung di rumahnya. Semoga apa yang beliau tanamkan di saya sekarang saya jadi seperti ini, Allah balas dengan sebaik-baiknya pahala dan kebaikan. Qadarullah beliau sedang diuji. Beliau yang mengajarkan keikhlasan. Beliau yang menampung para napi, para pengamen di rumahnya. Makan bebas, apa bebas beliau. Ya, beliau yang ini dan beliau pula yang mengajarkan Ali, ayo kamu jadi sarjana hukum, Ali jadi lawyer. Adalah beliau. Ya, semoga tolong dijaga. Beliau adalah guru saya di sini. Beliau adalah orang yang hebat. Salah satu pemegang rekor juga pencipta lagu terbanyak dalam satu hari beliau juga di Bandung. Ya, jadi Pak Kasih Binadi, Pak ini bisa dimanfaatkan ibunya ya. Semoga beliau Allah membantu. Jadi ini salah satu inspirasi saya, makanya saya ingin jadi orang yang berterima kasih. Saya ingin menjadi orang yang tahu terima kasih. Akhirnya saya dengan wasilah Pak Ipan dan wasilah Kang Judin, saya hadir di sini karena wasilah dari beliau. Saya ingin beliau menjadikan saya orang yang tahu terima kasihnya. Tolong. Kita lanjut lagi ya. Ketika Freddy Budiman akan dieksekusi mati, kebetulan beliau saya yang mengajar sampai bisa makhrajul hurufnya. Tolzolnya itu saya narik-narik bang, sampai saya gambar itu Freddy Budiman, Pak salah. Tolzolnya saya tarik-tarik. Suatu saat Kang Freddy Budiman sudah ada putusan eksekusi tembak mati di Nusa Kambangan. Akhirnya setahun sebelum beliau dimutasi ke Nusa Kambangan, beliau curhat, ya Ustadz, saya ini akan dieksekusi mati. Bagaimana nanti menghadapi peluru yang akan menembak mati saya? Dengan menangis seperti Budiman. Pada saya dikasih dulu. Akhirnya bang, kata saya, bapak, abang istiqomah. Ketika nanti suatu saat rebut tembak sudah di depan abang, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Iya Ustadz. Doakan saya, seminggu lagi saya akan dilepas ke lapas Permisan 1 tahun sebelum eksekusi mati beliau. Dengan kisah mudah-mudahan baik buruknya beliau, Allah yang akan memberikan hukuman. Dalam 1 tahun sebelum eksekusi meninggal, beliau sangat taat beribadah, terutama mengejar makhrajul huruf, mengejar hafalan Al-Quran dan Iqro'nya 6 itu alhamdulillah sampai lulus. Saya tanya, abang, apakah abang masih jualan nggak narkotika nggak dijual? Insya Allah saya sudah nggak jualan lagi Ustaz. Kalau itu paling anak-anak buah saya aja yang jual sama saya. Insya Allah saya akan menghadapi Allah dalam 1 tahun ini. Saya ingin bersih. Pas tiba saatnya Bang Freddy Budiman mau eksekusi mati, saya dengan Pak Makarim, beliau pamannya dari Menteri Pendidikan sekarang, beliau MUI dari Cilacap. Pas eksekusi meninggal, saya ke Cilacap dan Nusa Kambangan, tetapi saya tidak bisa menyaksikan karena bukan keluarga terdekat dan bukan dari MUI yang sudah ditunjuk Kemenkumham. Pada saat itu saya sudah menyediakan kuburnya Pak, karena ada penolakan. Freddy Budiman itu ada penolakan dari kampungnya di Surabaya. Beliau bukan mu'alaf ya, beliau memang asli muslim. Hanya karena kelihatan Cina, jadi beliau disangkanya mu'alaf. Nah, pas hari itu saya ke Cilacap, saya tidak bisa masuk pas itu hujan, itu badai. Bisa dilihat nanti di menjelang eksekusi mati Bang Freddy Budiman itu hujan badai gede. Cek orang Sudama dor dan gelap waktu itu.
beliau telah Allah panggil, ditembak dada kirinya 1 kali langsung meninggal. Pas pemakaman keluarga, beliau tersenyum dan jasadnya wangi. Apa hikmah? Itu kan bandar narkoba paling besar. Di Salemba aja di lapas buka cetakan ekstasi, tetapi pas meninggal tersenyum dan wangi. Saya sendiri yang mengapani dengan keluarganya. Nah, apa hikmahnya teman-teman? Bahwa tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Bang Freddy Budiman, warga binaan yang benar-benar sangat meresahkan saja. Beliau sangat beruntung bagi saya. Karena apa? 1 tahun sudah diberitahu kapan meninggalnya. Kalau kita kan nggak tahu. Saya, Pak Cepi, Pak Ipan, dan lain teman-teman nggak tahu sampai besok apa. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Tapi bagi saya, Bang Freddy Budiman, yang segitu warga binaan pemasyarakatan yang ditakuti, yang paling sering melawan pemerintah, 1 tahun mau meninggal, beliau diingatkan, alhamdulillah taubatan nasuha, dan sekarang sudah lepas dari dunia. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia. Ya. Jadi teman-teman, jangan kita di pas keluar ini merasa saya mantan napi siapa. Hilangkan kata itu. Ayo sekarang semangat. Sekarang mulai tulis dalam hati cita-cita apa yang akan kita lakukan setelah keluar. Siap ya? Siap ya? Banggain orang tua ya teman-teman ya. Minimal banggain orang tua, banggain istri. Ya, saya tanya kepada teman-teman, yang masih bujangan siapa coba? Yang masih bujangan. Yang masih bujangan. Ya. Jangan yang udah punya bini 3 masih ganggu bujangan. Ya. Saya tanya, saya tanya yang punya istri. Kalau istri teman-teman di luar selingkuh, dimaafin nggak? Jangan malu-malu, ya teman-teman yang punya istri di luar. Apabila istri teman-teman di luar selingkuh, teman di dalam dimaafin nggak? Kenapa nggak? Kenapa teman-teman? Sakit hati. Di sini ada nggak yang digugat cerai istrinya? Banyak. Digugat Pak? Digugat sini Pak. Bener Pak? Vonis berapa tahun Pak? 6,6. Apa pasalnya? PPA. Jadi non subsidiar. Oh ya. PPA berarti perlindungan perempuan dan anak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada kita. Amin. Menghapus dosa-dosa. Bagi saya 12 tahun ngajar di penjara dan hampir 6 tahun di penjara, jadi dunia penjara hampir 20 tahun. Apapun dosa teman-teman, mau pembunuh, pemerkosa, pembegal, apa bagi saya teman-teman, Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Apabila teman-teman berhijrah dan bertobat. Karena ampunan Allah 2 kali dunia ini bagi teman-teman yang akan bertobat, kecuali musyrik ya, menduakan Allah ya. Belum Pak, ini saya mau interogasi dulu kan, saya lawyer Pak, saya lawyer. Jadi kenapa Bapak digugat cerai? Siapa tahu saya bisa jadi lawyer Bapak atau bisa jadi lawyer istrinya ya. Kapan digugatnya? Waktu di Polres tahun 2023. Udah putus Pak? Bapak udah? Mau nyari lagi nanti? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman, yang namanya istri, yang namanya harta, yang tinggal udah biarin aja. Yang penting kita dekat sama Allah ya. Semangat terus Pak ya. Ya. Nanti insya Allah pas keluar temuin saya, kita mancing di Pangandaran. Siap ya. Berapa tahun lagi sekarang? Baru jalanin setahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti sekarang 2 tahun lagi PB.
Ya hidup muda. Ya. Hidup muda ya. Mana lagi yang digugat? Di sini ada anaknya yang nggak bisa sekolah nggak? Yang kira-kira anaknya berhenti sekolah. Nanti insya Allah saya data. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa pesantren di tempat-tempat saya secara gratis sampai kuliah. Ya, terutama anak-anaknya yang mau kuliah, Pak. Apabila ada anak-anaknya yang pengen kuliah, ada beasiswa 5 orang di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Bogor, milik Bahtiar Nasir. Silakan teman-teman yang anaknya pengen kuliah, nanti insya Allah saya dengan Pak Ipan akan sering sini mendatang. Ya, jadi saya bukan hanya bisa ceramah, tetapi bagaimana saya bisa manfaat buat teman-teman. Karena saya diajarkan guru saya bukan hanya bicara, tetapi saya ingin memberi solusi walaupun teman-teman yang bisa saya tolong cuma 1 orang. Ya, jadi nanti yang anaknya tidak mau kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, saya jemput, saya kasih beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di STIK Ar-Rahman di Jonggol, Bogor, dan itu asramanya. Ya, silakan teman-teman. Kasihan, harus sarjana. Jadi jangan sampai bapaknya di dalam, anaknya tidak bisa kuliah. Wajib sekarang kuliah, Pak Cep ya? Wajib sekarang. Siapa tahu kan nanti bisa daftar di Polteknik, bisa nanti daftar di Kemenkumham, banyak sekarang. Ya, teman-teman silakan. Insya Allah nanti doakan saya ada rezeki dari istiqomah. Saya pengen tiap minggu nih ke Ciamis. Udah bosan di Salemba terus Pak. Udah di kota-kota saya pengennya di Ciamis. Kalian mancing ke Pangandaran, hobi saya. Ya. Kemudian teman-teman, yang saya tadi jawab, kalau istrinya selingkuh, dimaafin nggak? Yang dimaafin siapa yang dimaafin? Ini yang saya kasih solusinya sebagai lawyer ya. Apabila teman-teman karena kesalahan teman-teman ada di penjara, terus istri kita kekurangan ekonomi, istri kita kekurangan kasih sayang, apalagi sama anak, pertahankan pernikahan. Karena di dalam gugatan cerai, di apa yang setelah banyak saya lakukan, yang jadi korban adalah anak. Ya. Jadi jangan lihat istrinya yang selingkuh, lihat anak-anak kita. Karena apa? Betul-betul Bu, Pak Cepi saya melakukan riset terhadap napi, terhadap warga binaan. Ini kenapa sih banyak yang jadi ranmor? Kenapa sih? Termasuk Rian Jombang ya Mas Oni ya. Rian Jombang itu salah satu penelitian saya, dia mutilasi 8 orang, saya jadikan penelitian, dan beberapa kasus lain. Satu, apabila ada teman-teman yang curanmor, pasti ada trauma masa kecil, betul nggak? Jadi saya riset bahwa kalau ada teman-teman yang kasusnya curanmor 363, 362, sewaktu kecilnya ada ingin barang, tetapi orang tua tidak dapat mengabulinya, benar nggak? Dengan bahasa yang agak kasar. Misal gini, Pak, saya pengen sepeda, jangan, gak punya duit kamu. Nah, itu tuh berkaitan dengan parenting ternyata Bu. Jadi kalau penolakan terhadap anak yang mempunyai barang itu harus dengan bahasa yang halus. Ya sayang, tunggu ya, Bapak nanti itu. Seperti itulah. Jadi hampir 100% kasus curanmor 363, 362 adalah hasil dari waktu kecilnya punya trauma, ingin suatu barang, tetapi penolakannya menyakitkan hati si anak. Betul nggak? Pasti punya trauma di situ. Nah, kemudian di sini ada kasus, maaf, ada yang kasus pembunuhan. Ada ya? Ada. Nah, sekarang saatnya meminta maaf lewat Allah. Ya, saya pernah nanya Rian Jombang, kenapa sih kamu mutilasi kok enteng amat, potong orang sampai 8, kenapa sih? Nah, saya sekarang tanya teman-teman, kalau perempuan sedih, apa yang ditutup? Kalau perempuan sedih, apa yang ditutup? Hah? Apa? Muka? Mulut dong. Perempuan kalau sedih kan? Bener lah.
sedih yang ditutup apa? Muka kan? Yang bahaya teman-teman ini sekarang mulai kontrol nih teman sebelahnya. Apabila ada laki-laki yang sedih tetapi mulutnya yang ditutup. Nah itu setengah matang. Ya jaga-jaga tuh celana dalam ya. Ini mah jok penjara aja. Ya benar ya? Kalau perempuan sedih pasti tutup mulut karena dosa perempuan biasa di mulut. Kalau laki-laki sedih nutup di mata karena dosa pandangan. Yang bahaya apabila laki-laki sedih itu setengah matang. Baik-baik tuh sekarang kontrol tuh teman-teman sebelah yang kamar. Kalau sedih dia nutup muka atau nutup mulut. Jaga baik-baik. Itu hanya bercandaan penjara aja, ya. Oke, sekarang satu lagi ilmu yang akan saya terapkan. Ini ilmu-ilmu yang sebenarnya enteng, tetapi tidak diajarkan di kuliahan, dapatnya malah di penjara. Dan itu menjadikan sekarang saya pengajar tetap di Polresta Bogor, Bintang Ati di penjara hampir 10 tahun juga. Jadi pertama adalah pelajaran akidah. Mungkin ini Pak Ipan yang akan saya cacat nanti di akidah ini. Jadi ini akan membentuk karakter warga binaan yang akan mempunyai kelakuan baik. Ada yang tahu apa itu Islam? Ada yang tahu apa itu Islam? Apa? Apa? Sini Pak, pasrah. Sini dulu. Apa Pak? Pasrah ya. Betul, tetapi kurang salah karena Bapak sudah berani. Saya berikan sorban ini saya beli di Masjidil Haram. Ini untuk Bapak. Ya, jangan sampai hilang. Gak apa-apa saya hilang gantengnya Pak, karena nggak pakai. Yang penting Bapak dapat kenang-kenangan nih. Saya beli di Masjidil Haram. Gak mahal tapi ini mudah-mudahan nanti kita ketemu di surganya Allah Pak. Benar. Ganteng gak? Saya ada yang bilang gantengnya dikit karena sorban itu andalan saya nih kalau dandan. Gak apa-apa. Yang penting teman-teman bahagia. Bapak siapa namanya Pak? Ya Pak Unus. Ya sorban itu jangan sampai hilang. Itu mahal pesawatnya Pak bolak-balik lumayan. Ya daerah ini. Tetapi itu saya beli di Masjidil Haram memang tidak mahal. Tetapi mudah-mudahan nanti sorban itu kita ketemu di surganya Allah Pak ya dengan sorban itu. Jadi Bapak tahajudnya yang ini pakai semua Pak. Insyaallah. Insyaallah. Ya Pak ya. Jadi apa itu Islam? Yang terakhir ini ilmu yang memang tidak didapatkan dan ilmu ini saya dapatkan di penjara. Dan inilah ilmu yang mengantarkan saya jadi guru, yang mengantarkan saya bisa mengajar di mana-mana. Apa itu Islam? Ada yang tahu Islam? Ini bekal teman-teman nanti pas pulang ditanya anak, Pak Islam teh naon Pak? Biasanya kalau orang Sunda naon? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Biasa orang Sunda mah cocokologinya. Islam. Oke, ikuti kata saya. Kita sama-sama terutama WBP ini, insya Allah ilmu ini akan diajarkan, diwariskan kepada teman-teman, kepada anak kita kelak. Pasti ada banyak naon sih Islam bisa diakini. Oke, ikuti kita. Islam. Bareng semua. Islam. Terdiri dari dua kata. Satu aslam. Artinya tunduk patuh. Oke, ulangi. Islam. Bareng-bareng. Terdiri dari dua kata. Satu
tunduk patuh. 2, salam. Artinya kesejahteraan, keselamatan. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah untuk memperoleh keselamatan. Itu artinya Islam. Dapat nggak pelajaran itu, Pak? Saya juga dapatnya di penjara. Siapa guru saya? Adalah Faisal Hasan Ishak, Pak. Adanya ini Hasan Ishak yang presiden PKS yang sekarang masih di lapas Sukamiskin. Ya, adanya juga ketangkap dulu bareng sama saya 2008 di lapas kelas 1 dewasa. Beliau gagal uang prestasi hanya di penjara. Itu ilmu yang saya dapatkan dan ilmu itu yang saya ajarkan di setiap penjara. Oke, kita ulangi sampai hafal. Islam terdiri dari 2 kata. Aslam, tunduk patuh. Salam, keselamatan, kesejahteraan. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Nah, hari ini bekal saya hanya itu aja. Apa itu Islam? Semoga dengan penjelasan tentang Islam ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan teman-teman. Insya Allah kalau diperbolehkan nanti insya Allah lembaga kita akan MOU, akan ada lulusan-lulusan nanti yang hafal akidah, hafal pelajaran sirah nabawiyah, dan insya Allah akan menjadi pendakwah-pendakwah yang handal nanti di kemudian hari. Karena alhamdulillah Bu, Pak, lulusan-lulusan murid saya yang di Lapas Sindur, Lapas Paledang sekarang sudah punya pesantren sendiri, sudah punya yang TPA sendiri, alhamdulillah. Karena pelajaran dari apa itu Islam dulu. Ya, mudah-mudahan silaturahim saya akan panjang terus. Biasanya saya di LPP Bandung, Lapas Perempuan Bandung itu bawa Bang Limbat. Nanti bisa lihat di medsos saya Bang Limbat, Dik Doang, terus gitaris Gesa. Insya Allah nanti termasuk saya loyernya Ridho Roma, Bu. Jadi Ridho Roma itu 3 kasus saya nangani artis-artis. Insya Allah karena ini dadakan, Pak Cepi, Insya Allah nanti mereka sudah mau datang sini, tapi tidak hari ini. Tidak harus ada event besar. Insya Allah nanti akan saya ajak untuk silaturahim, terutama Bang Limbat dan Dik Doang, misalnya beliau yang mau, karena beliau semangat. Minta doanya aja. Mohon maaf apabila Ali Mansur yang fakir ilmu ini ilmunya kurang dalam penyampaian. Saya hanya sini ingin bertemu dengan wajah-wajah ahli surga yang di sini. Ya, itu saja. Karena dunia saya dunia penjara, saya mantan WBP juga 4 kali. Bagi saya teman-teman adalah ladang dakwah dan insya Allah muka-muka yang insya Allah ridhoi. Saya tidak ingin bertemu dengan yang lain kecuali dengan teman-teman tahanan dan narapidana. Itu adalah pilihan yang akan mengembirakan bagi saya, insya Allah. Mudah-mudahan juga Pak Ipan, Pak Cepi, Allah beri kesehatan sehingga silaturahmi lagi dan kita akan panjang dalam silaturahmi. Doakan saya istiqomah dalam kebaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.